Oke, Sobat Hunter, sudah setting teleskop sedemikian rupa sesuai tutorial yang ada di channel YouTube, tapi hasilnya masih tetap ngaca. Nah, berikut ada beberapa faktor penyebab senapan angin atau akurasi dari sebuah senapan angin yang tidak grouping atau ngaca ketika menggunakan teleskop. Padahal teleskop sudah setting bagus sesuai tutorial yang ada di YouTube, ya. Aturan-aturan juga sudah dilampaui atau sudah ditempuh semuanya, hasilnya tetap ngaca. Nah, ini penyebabnya. Oke. Nah, teman-teman Sobat Hunter, selamat berjumpa kembali di channel Manasona Official dengan saya Muhammad Haris Effendi, yang pastinya di momen kali ini kita akan membahas seputar senapan angin. Nah, sesuai judul yang sudah saya sebutkan di awal tadi mengenai akurasi senapan angin, itu ada banyak sekali faktor yang menyebabkan akurasinya kurang bagus, ya. Salah satunya dari peredam, dari bipod atau penyangga yang dipasang pada unit senapan angin, terus ada tekanan angin sendiri dari senapan angin ini, terus apalagi ya, mimis yang digunakan. Karena kenapa? Setiap grouping rapot atau ngacaknya sebuah senapan angin itu tidak hanya berfokus pada larasnya saja, tapi ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi dari segi akurasinya. Kalau teman-teman kurang paham atau teman-teman nggak begitu terbiasa dengan setting peredam teleskop, bipod, atau bahkan mimis apa yang dipakai, hasilnya akan nanti juga berpengaruh di hasil akhirnya. Nah, di momen kali ini kita akan bahas, kita ngobrol santai tentang akurasi, tentang teleskop, tentang unit senapan angin pastinya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan video menarik dari saya. Oke, sudah? Kita coba langsung saja mulai. Oke teman-teman Sobat Hunter, nah sebelum saya lanjutkan atau membahas ke poin-poin intinya, di awal video saya ingin menyampaikan satu pesan, di mana untuk nanti bagi teman-teman Sobat Hunter terutama yang ada di Indonesia yang sudah sangat profesional, yang nanti tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini, monggo bisa menuliskan kritik dan sarannya, bahkan masukannya di video ini, ya. Karena kenapa? Di sini sifatnya saya hanya bisa membantu, ya, bercerita atau membagikan pengalaman pribadi saya ketika menggunakan sebuah senapan angin untuk menghasilkan grouping rapot. Itu yang saya jumpai di lapangan, ada beberapa faktor yang nantinya akan saya share, yang nantinya akan saya ulas di video ini. Oke, jadi bebas teman-teman mau kritik, mau saran, tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh terus ada di kolom komentar. Atau teman-teman yang di Sobat Hunter di seluruh Indonesia punya pengalaman yang berbeda dengan apa yang saya alami mengenai akurasi sebuah senapan angin, teman-teman boleh cerita. Teman-teman boleh memberikan komentar panjang banget di kolom komentar, boleh. Siapa tahu nih bagi teman-teman yang pemula atau yang sama sekali nggak tahu senapan angin, pengen tes grouping rapat sebuah senapan angin, ketika ada kendala ngaca dan sebagainya, itu ada informasi tambahan di sana. Oke, jelas ya? Nah, sudah setting teleskop bagus, sesuai prosedur, sudah disetel sesuai yang diinginkan, tapi hasilnya tetap ngaca, tetap nggak grouping, itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ini menurut pengalaman pribadi saya. Yang pertama itu bukan dari segi larasnya. Kalau laras yang ketika ada senapan angin ngaca, laras senapan angin itu yang paling belakang. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah peredamnya, pemasangan peredam maksudnya. Nah, pemasangan peredam bagi teman-teman yang nggak terbiasa itu akan susah. Karena kenapa? Di sini untuk peredam itu nggak hanya asal dipasang saja. Sebenarnya nggak peredam aja. Senapan angin ketika dikombinasi dengan sebuah teleskop itu juga nggak hanya asal dipasang saja. Ini ya contohnya nih, saya pasang teleskop, sudah dipasang, oke kita siap tembak. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Sebuah teleskop, sebuah peredam, bahkan bipodnya, ya, mimis apa yang dipakai itu ada cara settingnya, ada cara aturnya supaya nanti menghasilkan akurasi yang benar-benar bagus. Ya, oke lanjut yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah di bagian peredam. Nah, peredam itu kalau nggak terbiasa pasang akan susah untuk cari setting pasnya grouping rapet. Karena kenapa? Setiap drat senapan dan drat bawaan peredam itu ada perbedaan selisih, dimana nanti kalau selisihnya itu teman-teman nggak mengetahui atau hanya asal pasang saja, yang jelas untuk pemasangannya itu nanti kurang pas, dia akan bergeser ke kiri,
bisa juga bergeser ke kanan, bisa juga bergeser ke atas dan ke bawah. Kalau nggak disetting, ya akhirnya burunya ngacak, larinya akan jauh. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya harus disetting dulu. Bagaimana mas cara settingnya? Sudah, tenang saja. Untuk cara setting peredam, ini sudah saya buatkan video lengkapnya di channel YouTube kami juga. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, nanti teman-teman lihat di sana. Saya nggak jelaskan detail di sini bagaimana cara setting peredam, karena untuk videonya sudah ada di sana. Oke, nah nanti silahkan kalau teman-teman, ini menurut pribadi saya ya, yang sudah pernah saya langsung menggunakan sebuah senapan angin, uji lapangan, tes tembak dan sebagainya, peredam itu juga sangat berpengaruh. Bagi yang pemula atau yang nggak sama sekali pernah punya senapan angin, pasti kesusahan. Nah, saran saya sih yang ada hanya dua. Ya, ketika pasang peredam harus disetting sesuai prosedur atau sesuai ya aturan yang berlaku, di mana nanti bisa menghasilkan akurasi yang mantap. Yang kedua, kalau teman-teman nggak mau repot dan teman-teman nggak mau ribet, nggak usah pasang peredam dulu, ya. Oke, jelas ya. Di sini faktor pertama bukan dari larasnya ketika senapan angin ngacak, tapi dari settingan peredam kalau teman-teman menggunakan sebuah senapan angin dikombinasi dengan peredam. Oke, cara settingnya saya ulang lagi sudah ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sana dengan detail, atau nanti kalau bingung bisa konsultasi dengan saya kembali di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Oke ya. Lanjut ke faktor yang kedua. Setelah tadi dari peredam oke sudah, ini yang faktor kedua adalah dari segi bipodnya. Nah, saya pernah membuatkan video, teman-teman ya, yang dulu-dulu sudah pernah belanja itu pernah komplain, bukan komplain sih, lebih tepatnya bercerita keluh kesahnya. Mas, saya sudah pakai teleskop nih, sudah setting peredam bagus, sudah setting teleskop juga oke. Saya tes tembak hasilnya mantap mas, 1-2 kali tembakan. Cuman untuk hasil tembakan ketiga, keempat dan sebagainya kok lari kenapa? Nah, saya tanya, mas, apakah senapan anginnya itu dipegang? Iya. Senapan angin itu kalau dipegang teman-teman, karena dia nggak ada tumpuan patennya, dia akan bergoyang bergeser sedikit. Sedikit goyangan saja bisa menyebabkan akurasinya nggak karu-karuan. Nah, solusinya adalah dikasih penyangga atau bipod. Nah, bipod ini nggak harus beli teman-teman, bisa disandarkan di benda mati atau benda-benda sekitar yang sifatnya dia nggak bergerak. Contohnya saja kasih di bantalan kayu atau di bantalan pohon dan sebagainya, supaya nanti untuk meminimalisir getaran tembakan atau goyangan-goyangan yang tidak diinginkan. Nah, di sini yang saya sering pakai itu pakai bipod. Bipod bawaan ada sih, belanja di Pancasona Official kalau teman-teman berminat. Ini saya sering pakai ini kenapa? Karena untuk menghasilkan akurasi yang mantap itu juga harus meminimalisir getaran-getaran yang tidak diinginkan. Salah satunya contoh ya ketika tes tembak dengan jarak tertentu, yaitu jarak 10 meter, 30 meter sampai 50 meter pentok-pentoknya, itu kalau teman-teman hanya mengandalkan tangan saja, itu akan hasilnya tidak efektif dan kurang mantap. Karena kenapa? Kalau tangan kan ada goyangan ya. Nah, walaupun sekuat-kuatnya yang megang itu pasti ada goyangan, karena dia sifatnya harus meminimalisir getaran tembakan atau meminimalisir getaran-getaran yang tidak diinginkan untuk menghasilkan menghasilkan akurasi yang benar-benar bagus. Nah, solusinya saya ulangi lagi, bisa disandarkan di benda mati, ya benda-benda yang tidak bergerak, atau bisa dipasang bipod seperti ini untuk menghasilkan performa yang benar-benar bagus. Di Pancasona Official ada bipod yang khusus untuk popor, ada yang bisa untuk laras, ada juga yang bisa dipasang di rel seperti ini. Nah, informasi lebih lanjutnya langsung aja menghubungi via WA, nanti kami siap membantu. Oke ya, lanjut ke poin berikutnya. Lanjut ke poin ketiga, tadi sudah ya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sebuah akurasi senapan angin dari peredam, dari bipod. Yang ketiga itu dari tekanan angin. Nah, teman-teman, ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, saya ulangi. Ketika sebuah senapan angin itu powernya semakin kencang, dia akan susah untuk mendapatkan akurasi grouping rapatnya dibandingkan dengan senapan angin yang powernya dia standar atau low, medium ya. Jadi sebuah senapan angin, terutama senapan angin PCB Bocap itu untuk tingkat powernya bisa diatur sesuai kebutuhan. Contohnya senapan angin PCB Bocap yang ada di depan saya ini. Nah, sistem setting powernya itu sudah menggunakan sistem drat. Jadi bisa di mana itu disetting
paling tinggi powernya bisa, standar juga bisa, paling kecil juga bisa. Nah, saran saya kalau teman-teman mau tes grouping rapet itu disarankan harus menggunakan settingan power yang medium ke bawah, jangan medium ke atas. Karena kenapa? Semakin kencang powernya, semakin kencang daya lontar dari sebuah senapan angin, itu nanti bisa mempengaruhi laju sebuah peluru dan jatuhnya pasti akan sedikit berjauhan dibandingkan dari teman-teman menggunakan settingan power low ke bawah. Jadi itu, dan ini juga berkaitan dengan tekanan angin juga. Nah, satu paket jadi teman-teman. Kalau teman-teman pengen menghasilkan akurasi mantap, tekanan angin dan settingan power itu harus diatur. Tidak hanya asal menggunakan sebuah senapan angin, kasih tekanan angin gede, kasih power yang paling gede untuk menghasilkan akurasi yang mantap, itu akan susah sekali. Jadi saran saya, isi aja tekanan anginnya. Kalau pengen tes grouping rapet ya, pengen menunjukkan tes grouping rapetnya, itu standar maksimalnya di 2000 PSI. Dan settingan powernya di settingan paling medium ke bawah sampai low. Ya, jangan sampai medium ke atas, powernya itu paling gede dan settingan power tekanan anginnya 2000 sampai 2500. Itu nanti akan susah menemukan untuk titik grouping rapetnya. Kalau teman-teman nggak percaya, kalau teman-teman ragu dan sebagainya, mungkin bisa teman-teman coba sendiri. Kasih tes tembak di settingan power paling besar ya, dengan tekanan angin tinggi, hasilnya seperti apa kalau dibandingkan dengan settingan power yang medium low ke bawah dan tekanan anginnya standar stabil di angka 2000 hingga 2000 ke bawah lah, pokoknya 2000 PSI ke bawah. Nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri hasil tes tembaknya seperti apa, dan pastinya nanti bisa teman-teman share sendiri ke channel YouTube masing-masing atau sosial media masing-masing. Itu aja untuk dari segi poin ketiga. Kita lanjut ke poin yang keempat. Ini masih ada beberapa poin yang harus saya sampaikan supaya nanti teman-teman nggak kelewatan, jangan di skip videonya. Oke? Poin keempat ini dari peredam sudah, dari bipod sudah, tekanan angin sudah. Yang keempat adalah mimis apa yang dipakai. Nah, saya pernah membuatkan video mengenai mimis yang saya rekomendasikan untuk akurasi ya, khusus untuk akurasi loh ya. Khusus untuk akurasi, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya yang linknya ada di kolom deskripsi. Kemarin saya membagikan menjadi 3 kategori, di mana mimis juga berpengaruh nantinya. Ada mimis yang cocok cenderung untuk akurasi paling bagus, long range jarak jauh. Ada mimis yang bisa digunakan untuk fokus yang paling bagus, paling cocok digunakan untuk big game atau buruan-buruan besar, itu ada sendiri ya. Dan yang ketiga itu ada mimis di posisi tengah-tengah. Maksudnya mimis itu bisa mencakup akurasi yang bagus, ada power yang stabil. Jadi ada 3 kelompok yang saya bagi di video saya sebelumnya mengenai mimis ya. Jadi teman-teman nanti bisa ada pertimbangan sendiri mau pilih yang apa. Yang jelas kalau teman-teman mengutamakan pengen akurasinya mantap, terutama untuk yang bagi suka olahraga menembak atau pengen challenge titik tembak poin ya, untuk menghasilkan poin tinggi, itu bisa menggunakan mimis yang nanti saya rekomendasikan. Ada di video saya sebelumnya. Ini salah satu contohnya mimis yang saya pakai untuk akurasi, sering pakai akurasi, itu pakai Super Doom dari Jerman dengan bobotnya per butir itu sekitar 8,3 gram. Ini dimana untuk bobotnya nggak terlalu ringan juga nggak terlalu berat ya, tengah-tengah lah ya, stabil. Tapi kalau untuk hunting big game ini kurang efektif ya, karena untuk mimisnya itu agak kecil, agak mungil ya, teksturnya itu lembut, dan untuk beratnya juga nggak terlalu berat. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan saja sendiri, teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Pastinya saya hanya memberikan rekomendasi saja bagi teman-teman yang bingung milih mimis apa yang cocok digunakan untuk akurasi menembak. Poin terakhir, faktor yang menyebabkan akurasinya kurang mantap ya ketika sudah setting teleskop hasilnya masih ngaca, yaitu dari larasnya. Nah, sudah saya singgung di awal tadi, kalau teman-teman menjumpai senapan angin yang ngaca, akurasi kurang mantap, jangan berasumsi langsung pada laras yang dipakai. Laras itu nomor belakang. Yang pertama itu dari peredam, kedua dari bipod, ketiga dari tekanan angin dan settingan power, yang keempat tadi dari mimisnya, yang kelima ini baru ke larasnya. Nah, larasnya ini bisa teman-teman lihat kalau akurasinya dari faktor yang keempat tadi sudah disetting benar-benar bagus, tidak ada yang terlewatkan dan hasilnya masih ngaca, yang jelas itu pasti larasnya. Nah, untuk mengetahui larasnya yang bengkok, mengetahui laras yang
akurasinya kurang mantap itu bisa dilihat dari tampilan fisiknya. Yang mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah sering pakai senapan angin dan jadwal terbang menggunakan senapan angin itu tinggi, itu sudah tahu. Nah, pastinya ketika sebuah laras senapan angin itu bengkok, sedikit bengkok ya. Bengkok itu bukan dari settingan ininya, cincin atau penyangganya. Bengkok itu memang murni dari larasnya. Bagaimana cara mengetahui bengkok dari sebuah larasnya? Itu bisa dilepas semuanya. Bisa dilepas kemudian dilihat langsung menggunakan mata, ya diarahkan ke depan, itu bisa dilihat arah dari larasnya itu bengkok kemana, ya itu. Dan yang kedua bisa disenterin di dalamnya itu apakah ada ulir di dalam larasnya itu yang cacat, atau bisa dilihat biasanya yang sering terjadi adalah di bagian standby mimis yang ketika baru masuk lewat ujung belakang laras. Biasanya area transfer angin dan tempat loading mimis pertama itu yang sering terjadi cacat di bagian situ. Faktor yang menyebabkan cacat dari laras itu ada banyak sekali faktornya juga. Yang pertama, ketika menggunakan mimis itu enggak sesuai ukurannya. Yang kedua, biasanya mimisnya menumpuk. Ini yang sering sekali terjadi teman-teman ketika menggunakan magazin nih, ya, magazin yang baru pemulaan dan sebagainya, biasanya ada mimis numpuk di dalam laras sehingga mimisnya akan berjubel, akan macet dalam laras lebih dari 1 atau lebih dari 2 butir. Alhasil ketika dikeluarkan itu bisa menyebabkan ulir dalam larasnya itu cacat dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Nah, bagaimana kalau sudah tahu larasnya bengkok, cacat, bagian loading mimis dan lain sebagainya, ya harus diganti lagi, harus diganti ulang atau harus diganti dengan unit yang baru, atau bisa teman-teman senai atau ulir ulang di tukang atau di bengkel senapan angin terdekat, itu bisa. Nah, kalau larasnya itu yang paling belakang, kalau yang faktor tadi yang 4 itu yang harus diutamakan. Jadi teman-teman nanti kalau menjumpai sudah setting teleskop hasilnya ngaca, bisa contoh atau bisa teman-teman telusuri dari 5 poin yang saya sampaikan tadi. Pelan-pelan saja karena sifatnya senapan angin itu nggak bisa dicepet-cepet, nggak bisa diburu-buru ya ketika mau menggunakan. Harus disetting dulu, harus dipasin dulu, harus disesuaikan sesuai nanti minatnya seperti apa. Settingan power harus diatur dulu. Jadi nggak hanya asal setelah tiba di tempat. Ini contohnya teman-teman kalau belanja senapan angin, tiba di tempat ya langsung rakit aja nggak disetting itu nggak bisa, harus disetting dulu. Kalau minimal teman-teman nanti bingung bagaimana cara setting dari peredam, bipod, teleskop, magazin terutama, pemasangan mimis, pemilihan mimis atau settingan power dan sebagainya, nanti bisa konsultasi dulu dengan kami di jam kerja, nanti kami siap bantu. Oke? Dan mungkin itu aja video saya hari ini. Memang agak panjang videonya, tapi insya Allah dari apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah setting teleskop mati-matian tapi hasilnya akurasi tetap ngaca dan sebagainya. 5 poin tadi bisa teman-teman telusuri satu persatu. Kalau bingung, tenang saja, bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja. Nanti kami siap bantu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian saja. Dan mohon maaf kalau saya banyak bicara hari ini. Dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Dan tetap terbaik.